Iran is escalating threats against the U.S. That's after President Trump offered his support to Iranian protesters. Dalam kegelapan total, tanpa koneksi internet dan tanpa akses satelit, sebuah bangsa sedang dihancurkan dari dalam. Lebih dari 12.000 nyawa melayang dalam waktu singkat. Mayat-mayat ditemukan bergelimpangan di trotoar saat matahari terbit. Sebuah pembantaian massal yang terorganisir rapi agar tidak terlihat oleh mata dunia. Ini bukan sekadar kerusuhan. Ini adalah rekayasa ekonomi ekstrim di mana nilai mata uang jatuh 800% dalam hitungan hari, mirip dengan tragedi 1998 di Indonesia. Di balik layar, agen-agen Mossad dan CIA telah menyusup, memprovokasi massa untuk menggulingkan kekuasaan. Namun Iran hanyalah bidak. Target sesungguhnya adalah melumpuhkan industri raksasa Cina dengan menutup keran minyak dunia. Bagaimana Indonesia akan terkena imbasnya? Tragedi ini dimulai dengan metode yang sangat canggih untuk membungkam informasi. Pemerintah Iran secara resmi mematikan internet di seluruh negeri saat demonstrasi besar terjadi di malam hari. Tak hanya itu, mereka menyita satelit-satelit seperti Starlink untuk memastikan tidak ada gambar atau video yang bisa bocor ke dunia internasional. Di bawah selimut kegelapan inilah pembantaian massal dilakukan tanpa saksi mata. Baru pada pagi harinya, dunia melihat kengerian yang nyata. Di sepanjang trotoar jalan-jalan utama di Iran, mayat-mayat manusia bergelimpangan. Angka kematian telah menembus 12.000 orang dan kabarnya target pembersihan ini mencapai 20.000 jiwa. Menariknya, para korban bukan berasal dari kalangan politik tua, melainkan mayoritas adalah Gen Z, anak-anak muda di bawah usia 30 tahun yang nasibnya terhimpit ekonomi sulit dan kini harus berakhir di ujung peluru. Pembunuhan ini bukan tindakan sporadis atau tidak terencana. Berdasarkan informasi dari Departemen Pertahanan Iran, pembantaian ini telah disetujui oleh kementerian dan pemimpin militer mereka. Perintahnya datang langsung dari pemimpin tertinggi, Ali Khamenei, untuk menggunakan peluru tajam demi membungkam para demonstran. Garda Revolusi Iran, tentara mereka sendiri, menjadi eksekutor dalam operasi yang disebut-sebut lebih terorganisir dibandingkan tragedi Tiananmen di Cina. Inilah alasan mengapa banyak media internasional seolah tutup mulut. Ketika akses informasi diputus secara total, kebenaran terkubur bersama ribuan nyawa yang hilang di trotoar jalanan Iran. Di balik setiap revolusi, selalu ada narasi yang digerakkan. Iran International, media oposisi utama di Iran, tampak seperti suara keadilan, namun data mengungkap sisi lain. Berdasarkan dokumen Freedom of Information Act atau FOIA, pemimpin redaksinya, Mahmoud Enayat, terbukti menerima dana dari pemerintah Amerika Serikat melalui USAID. Tak tanggung-tanggung, dana sebesar 33 miliar rupiah atau 2 juta dolar dikucurkan khusus untuk menyebarkan disinformasi dan memanaskan situasi di Iran. Namun serangan tidak hanya datang dari layar televisi. Agen intelijen paling mengerikan di dunia, Mossad, secara terang-terangan melakukan agitasi di lapangan. Melalui akun media sosial resmi berbahasa Persia, Mossad memprovokasi rakyat Iran untuk turun ke jalan dengan pesan, "Kami bersama kalian di lapangan." Ini bukan sekedar dukungan moral. Menteri Israel bahkan mengakui bahwa ratusan mata-mata mereka telah berada di Iran jauh sebelum demonstrasi pecah untuk merancang kekacauan ini. Metodenya sangat rapi. Lebih dari 100 agen Mossad menyusup ke Iran menggunakan paspor palsu dari berbagai negara, mulai dari paspor Afghanistan, Turki, bahkan hingga paspor Indonesia. Mereka masuk secara legal, menyamar,
dan memetakan target-target vital, mulai dari lokasi hotel para jenderal hingga kehidupan pribadi keluarga pejabat tinggi Iran, demi memastikan operasi penggulingan rezim ini berjalan tanpa celah. Senjata paling mematikan dalam operasi ini bukanlah peluru, melainkan rekayasa ekonomi. Menggunakan buku panduan yang sama dengan krisis 1998 di Indonesia, nilai mata uang rial dihancurkan secara sistematis. Hanya dalam hitungan hari, nilai tukar dolar melonjak dari 42.000 rial menjadi 1,4 juta rial, sebuah lonjakan sebesar 800%. Ini adalah economic engineering murni untuk menciptakan krisis moneter, memicu kemarahan rakyat, dan melumpuhkan kekuasaan dari dalam. Mantan Presiden Donald Trump pun tidak lagi bermain di belakang layar. Ia secara terbuka menyerukan penggulingan rezim dan menjanjikan bantuan kepada para demonstran sambil memberikan peringatan keras kepada dunia. Siapapun yang berbisnis dengan Iran akan berhadapan dengan Amerika Serikat. Namun, jangan salah sangka. Kekacauan di Venezuela dan Iran bukan sekedar soal pergantian rezim di negara-negara tersebut. Ini adalah serangan tidak langsung terhadap jantung ekonomi China. Beijing sangat bergantung pada jenis minyak tertentu yang disebut heavy crude oil atau minyak berat untuk menggerakkan industri dan mesin perangnya. Dan hanya sedikit negara yang memilikinya, Kanada, Rusia, Venezuela, dan Iran. Dengan menutup keran minyak dari Venezuela dan kini Iran, Amerika Serikat sedang mencoba melumpuhkan industri China dari akarnya. Faktanya, 80% produksi minyak Iran dibeli oleh China. Donald Trump tahu persis, jika pasokan energi murah ini diputus, Beijing akan goyah. Ini bukan sekedar perang ideologi, ini adalah perang dagang paling brutal di abad ini, di mana energi dijadikan senjata utama. Lantas, bagaimana dengan kita? Peristiwa di Iran akan merembet langsung ke dompet rakyat Indonesia. Blokade total ini diprediksi akan meroketkan harga minyak dunia hingga 20%. Bagi Indonesia yang hobi mengimpor minyak, ini adalah mimpi buruk. Subsidi BBM kita diprediksi akan membengkak, meningkatkan defisit anggaran dari 689 triliun menjadi 730 triliun rupiah pada tahun 2026. Sebuah beban fiskal yang sangat berat bagi pemerintah baru. Ironisnya, di tengah ancaman krisis energi ini, keputusan untuk menghentikan subsidi kendaraan listrik dianggap sebagai langkah yang keliru karena justru memperlama ketergantungan kita pada BBM impor. Sumber menekankan satu hal penting, Indonesia harus segera mencapai swasembada energi agar tidak menjadi bidak catur berikutnya dalam daftar target global setelah Iran dan Venezuela. Geopolitik kini bukan lagi sekedar berita di televisi, tapi faktor penentu masa depan ekonomi kita. Apakah Indonesia mampu bertahan dari gempuran intelijen dan adu domba global ini? Hanya waktu yang akan menjawab. Selama ini, kita sering dibuai oleh doktrin bahwa Indonesia adalah negara yang sangat kaya raya akan sumber daya alam. Namun data menunjukkan fakta yang berbeda. Sumber daya alam Indonesia nyatanya hanya berkontribusi sekitar 5 hingga 6% terhadap PDB kita. Jauh di bawah Arab Saudi yang mencapai 25% atau Rusia di angka 18%. Kita tidak bisa terus manja dan mengandalkan kekayaan alam yang jumlahnya ternyata tidak sebanyak yang kita bayangkan jika dibandingkan dengan raksasa energi dunia. Situasi di Iran kini berada di titik didih yang sangat berbahaya. Iran telah menyatakan dengan tegas bahwa jika Amerika Serikat berani melakukan invasi, mereka siap meluluh lantakan pangkalan militer Amerika yang tersebar di Arab Saudi, Israel, Bahrain, Kuwait, hingga Yordania. Mereka menyebut para pemimpin Arab yang tunduk pada Amerika sebagai pengkhianat dan siap memberikan balasan yang mematikan jika perang terbuka benar-benar pecah. Pertanyaan besarnya bagi kita, apakah Indonesia masuk dalam daftar target Donald Trump selanjutnya? Mengingat Trump mengincar negara-negara yang memiliki hubungan bisnis intens dengan China, posisi Indonesia menjadi sangat rentan.
kita harus waspada terhadap gempuran intelijen asing, baik CIA maupun Mossad, yang menggunakan metode agitasi dan adu domba untuk merusak stabilitas negara dari dalam. Belajar dari Iran dan Venezuela, kuncinya hanya satu, swasembada energi. Indonesia harus berhenti bergantung pada mafia minyak asing dan mulai memperkuat kedaulatan fiskal serta energinya sendiri agar tidak mudah ditekuk oleh kepentingan global. Masa depan ekonomi kita di tahun 2026 bergantung pada keputusan yang kita ambil hari ini. Apakah kita akan menjadi bangsa yang mandiri atau hanya menjadi bidak catur yang dikorbankan dalam perang antar raksasa dunia? Tragedi Iran adalah alarm keras bagi kita semua. Selama ini, Indonesia seolah terjebak dalam hobi memperkaya pihak asing, mulai dari raja-raja minyak di Timur Tengah hingga mafia minyak di Singapura melalui impor yang masif. Di sisi lain, kita justru mengambil langkah mundur dengan rencana menghentikan subsidi kendaraan listrik, sebuah keputusan yang hanya akan memaksa rakyat membakar lebih banyak bensin dan memperkaya produsen otomotif luar negeri, sementara ruang fiskal kita semakin tercekik. Inilah mengapa setiap rakyat Indonesia wajib melek makroekonomi. Kita harus sadar saat sedang diadu domba oleh kepentingan asing melalui isu ekonomi dan sosial. Kita tidak boleh lagi manja dengan doktrin kekayaan alam yang semu. Dengan kontribusi sumber daya alam yang hanya 5 hingga 6% terhadap PDB, satu-satunya cara untuk selamat adalah dengan kemandirian industri dan kedaulatan energi yang nyata. Donald Trump telah menunjukkan bahwa siapapun yang berbisnis erat dengan China akan masuk dalam radar serangannya, dan Indonesia berada di posisi yang sangat krusial dalam peta tersebut. Apakah kita akan membiarkan agen-agen asing mengagitasi daerah-daerah kita dan melakukan pengkhianatan dari dalam? Ataukah kita akan bersatu memperkuat fondasi ekonomi bangsa? Dunia sedang tidak baik-baik saja, dan era media sosial telah mengubah perang menjadi serangan terbuka di depan mata kita. Teruslah kritis, jangan mudah terprovokasi, dan pastikan Indonesia tidak bernasib sama dengan Iran atau Venezuela. Bagaimana menurut Anda? Apakah Indonesia masuk dalam daftar target berikutnya? Tuliskan analisis Anda di kolom komentar. Saya Puncak Malam, sampai jumpa di narasi selanjutnya.